darah dan homeostasis ya, termasuk dalam kardiovaskular. Ada 3 komponen dalam kardiovaskular: darah, jantung, dan pembuluh darah. Yang pertama kita akan mempelajari tentang darah dulu ya. Darah itu terdiri dari beberapa sel ya, dan ada cairannya juga. Jadi yang pertama kita pelajari adalah fungsi darah. Fungsi darah itu ada 3 secara umum. Yang pertama transportasi ya, mencangkup transportasi oksigen dan karbon dioksida serta vitamin nutrisi-nutrisi lainnya ya. Kemudian regulasi ya, mengatur beberapa pengaturan, misal pH darah atau pH dalam tubuh, terus mengatur tekanan darah, temperatur, itu termasuk fungsi regulasi. Dan fungsi proteksi yaitu penjendalan, melindungi dari kehilangan darah yang banyak, kemudian proteksi terhadap patogen atau bahasa luar, benda-benda asing ya, akan dilindungi. Kemudian secara fisik, karakteristik darah adalah viskos atau kental ya, daripada air, dan terasa lengket. Suhunya 38 derajat. Kemudian kita lihat komponennya. Dari komponennya kita lihat gambar ini saja. Jadi dari cairan tubuh, 8% dari cairan tubuh dan jaringan itu adalah darah ya, sekitar 5 literan ya, kurang lebih, untuk berat badan normal 50-an orang dewasa. Nah, dari 8% cairan darah tadi ada volume plasma dan volume elemen darah, form darah. Nah, 55 tadi plasma, itu cairan, kemudian 45 itu form elemen, yaitu sel-sel darah, baik sel darah merah maupun sel darah putih maupun platelet. Kebanyakan sel darah merah, menjadi 45% cairan volumenya. Kemudian dari plasma itu 7% protein, 91% dari plasma itu air, dan 1,5% itu zat terlarut. Protein apa aja? Albumin, globulin, fibrinogen, dan lain-lainnya. Kemudian dari yang terlarut apa aja? Elektrolit, nutrisi, gas, dan regulatory substan, serta produk, sisa-sisa produk. Kemudian dari sel apa saja? Ada 3 sel ya. Sel darah merah, sel darah putih, kemudian platelet. Di mana sel darah putih akan dibagi lagi menjadi beberapa jenis: neutrofil, limfosit, monosit, dan eosinofil, dan terakhir basofil. Secara umum sel darah putih atau white blood cell, leukosit itu kebanyakan neutrofil ya, sekitar 60-70%. Limfosit itu 20-25, monosit, eosinofil, basofil itu lebih sedikit lagi. Nah, kemudian bagaimanakah pembentukan sel darah merah? Katanya sel darah ya, sel darah itu dibentuk di red bone marrow atau sumsum tulang merah. Prosesnya hematopoiesis namanya perkembangannya. Jadi dari awal di sumsum tulang yang merah, red bone marrow yang merah ya, ini ada di medulla medulla cavity, di tulang-tulang panjang. Nah, ini awalnya itu pluripotent stem cell. Ini
cikal bakalnya ya, induk dari segala sel-sel darah. Kemudian dibagi menjadi dua, yaitu myeloid stem cell, kemudian lymphoid dan lymphoid stem cell. Myeloid stem cell akan berdiferensiasi jadi beberapa macam ya. Progenitor. Sel-sel progenitor yang darah merah akan menjadi proerythroblast, kemudian yang platelet akan menjadi megakaryoblast, kemudian yang eosinofil myoblast, basophilic myoblast, kemudian ada juga myeloblast dan monoblast. Kemudian dari proerythroblast tadi akan menjadi retikulosit. Ya, di sini masih ada inti selnya ya. Ketika inti selnya hilang, akan menjadi red blood cell. Akan disebarkan atau dialirkan ke pembuluh darah. Sementara megakaryosit akan terpecah menjadi platelet kecil, menjadi trombosit. Kemudian tadi eosinophilic myeloblast akan menjadi eosinofil, kemudian basophilic myeloblast akan menjadi basofil, myeloblast sendiri akan menjadi neutrofil, dan monoblast akan menjadi monosit. Karakteristiknya beda-beda ya, itu masing-masing sel darah putih, dan fungsinya juga beda-beda. Kemudian yang lymphoid stem cell ada dibagi tiga, T lymphoblast, B lymphoblast, NK lymphoblast. Nah, yang T limfosit T nanti akan lymphoblast nanti akan jadi limfosit T. Limfosit T ini akan dimatangkan atau dimatangkan di timus, sedangkan limfosit B akan dimatangkan di bone. Ketika dia di jaringan, bukan yang monosit, nanti kalau di jaringan itu nanti akan jadi makrofag, plasma cell, jadi plasma cell kalau nantinya ya. Terus natural killer cell kalau yang NK lymphoblast.